Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sanjaya, NIM saya 2017-1041 5213. Saya dari kelas manajemen media MA2. Baik, saya di sini ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen media, yaitu tentang media baru. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang media baru menurut para ahli. Di sini ada beberapa pengertian mengenai media baru, yang salah satunya dijelaskan dengan teori Social Construction of Technology atau SCOT. Adalah salah satu teori mengenai studi ilmu teknologi. Teori ini mengemukakan bahwa teknologi tidak menentukan tindakan manusia, melainkan tindakan manusia itu sendiri yang berbentuk teknologi. Cara penggunaan suatu teknologi juga tidak dapat dipahami tanpa memahami bagaimana teknologi yang tertanam dalam konteks sosial yang melingkupinya. Dari sudut pandang teori ini, media baru merupakan wujud akibat dari perubahan perilaku manusia yang semakin ingin cepat dan responsif terhadap banyak hal. Teori jaringan adalah salah satu teori yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap proses produksi, komunikasi, dan informasi dalam media baru. Jaringan yang dimaksud di sini benar-benar menunjukkan jaringan dalam arti fisik ataupun non-fisik. Aspek fisik yang dimaksud meliputi jaringan antar komputer dalam skala besar, dalam skala global alias internet, jaringan media sosial, dan jaringan-jaringan yang lainnya. Teori ini menjelaskan bagaimana peran media berpengaruh dalam menyebarkan informasi tertentu baik secara fisik maupun psikologis. Dengan menggunakan teori ini, seseorang dapat melihat bagaimana pengaruh suatu media komunikasi tertentu terhadap pendengar atau receiver penerima, sehingga dapat melakukan antisipasi terhadap efek-efek tertentu yang tidak diinginkan karena sifat media komunikasi tersebut. Baik, di sini saya akan masuk ke bab 2 yaitu isi. Di sini ada judul program seperti penjelasan sebelumnya mengenai program yang saya buat di sini dengan judul Markibas atau Mari Kita Bahas. Dalam program ini saya akan membahas tentang sebuah produk dari elektronik liquid dengan mereaksinya dan memberi tanggapan dari ketebalan rasa, kisaran harga, mengajukan saran untuk lebih cocok di device yang sesuai dari liquid tersebut. Selanjutnya ada latar belakang. Pada program ini saya akan memberi reaksi terhadap liquid yang baru muncul di toko web store. Lalu di dalam frame tersebut saya akan menunjukkan dan menjelaskan bentuk, desain gambarnya, hingga rasa yang didapat dari liquid tersebut, sehingga penonton bisa mendapatkan referensi untuk membelinya. Jika ada penonton yang ingin menanyakan bahwa liquid yang dimaksudnya enak atau tidak, bisa berkomentar di kolom komentar, dan saya akan mencobanya di video selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan program. Yang pertama, dapat memberikan solusi bagi penonton yang bingung untuk membeli liquid dengan selera yang mereka inginkan. Terus yang kedua ada memberikan informasi kepada para penonton mengenai elektronik liquid yang baru saya coba ataupun yang belum mereka tahu. Yang ketiga, memberi informasi kepada para penonton tentang sebuah rasa dari liquid yang baru launching. Ya baik, selanjutnya masuk ke konsep acara. Di sini video yang saya tampilkan di YouTube
berdurasi 10 hingga 15 menit. Akan menampilkan saya sebagai content creator yang sedang memberi sebuah reaksi terhadap sebuah produk elektronik liquid dengan memberikan sebuah respon dengan kata-kata. Seperti saya menganggap bahwa liquid itu sangat enak dan rasa di dalam liquid itu lebih dapat dan padat. Lalu di sesi berikutnya saya akan melihat sebuah pernyataan atau saran dari penonton yang mengharuskan saya mengikuti saran tersebut dan ditayangkan pada video berikutnya. Lalu di sini ada penjelasan mengenai program yang saya buat. Yang pertama yaitu ada Markibas atau bisa dibilang mari kita bahas, yang dimana saya menjelaskan secara rinci apa yang terdapat di dalam liquid tersebut dan menjelaskan rasa yang didapatkan apakah sangat padat atau tidak. Yang kedua, mengikuti saran penonton. Di sini saya melihat kolom komentar terlebih dahulu yang terdapat di YouTube saya. Jika ada seseorang penonton yang meminta saya untuk mereaksi sebuah liquid, akan saya coba dan dikirim untuk video berikutnya. Baik, selanjutnya masuk ke segmentasi audiens. Pada konten yang saya buat ini saya menggunakan segmentasi geografis, yaitu membagikan audiens berdasarkan jangkauan geografis. Para penganut segmentasi ini biasanya percaya setiap wilayah memiliki karakter yang berbeda-beda dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, setiap wilayah perlu dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakternya. Dan target audiens yang saya pilih di sini adalah laki-laki dan perempuan berumur 21 ke atas. Lingkungan hidupnya yaitu dewasa. Agamanya untuk semua agama, ras suku, dan untuk semua ras ataupun suku. Selanjutnya ada layout media. Pada layout media ini saya akan menampilkan sebuah gambar yang dimana saya akan seperti terlihat sedang mereaksi liquid tersebut. Selanjutnya ada jenis media baru yang saya gunakan. Pada konten yang saya buat ini saya lebih mengutamakan ke YouTube, dikarenakan saya membuat sebuah konten yang berbentuk audiovisual, bisa melalui rekaman dan live ketika kolaborasi dengan orang lain. Ya, selanjutnya ada target produk iklan. Di sini saya menargetkan beberapa distributor vape yang terkenal. Yang pertama ada GBVS, Lab 51 Liquid, Aircraft Indo, Brewing, dan Indonesia Dream Juice. Selanjutnya saya akan membahas planning. Dengan konten ini saya berencana ketika sudah mencapai 1.500.000 subscriber, saya akan mengadakan giveaway untuk para penonton saya. Tetapi untuk mencapai tujuan itu saya memerlukan harus mencari ide-ide lain yang lebih menarik dibandingkan ide-ide sebelumnya. Selanjutnya ada organizing. Dalam hal ini saya menggunakan sumber daya manusia dan menetapkannya pada keahliannya masing-masing sesuai kemampuan mereka masing-masing. Lalu saya akan mengatur sumber daya fisiknya agar rencana yang sudah saya siapkan akan berjalan lancar dan sesuai apa yang saya inginkan. Selanjutnya ada directing. Pada bagian directing ini saya akan membuat suasana kerja yang lebih dinamis dan efisien dengan mengadakan produser, kameramen, dan editor. Produser di sini bertanggung jawab sebagai pembuatan tayangan
markibas yang saya sebutkan sebelumnya, dan mengatur jadwal kapan video akan tayang di YouTube, serta membuat ide-ide baru agar tayangan markibas tidak membosankan untuk para penonton. Yang kedua, di sini ada kameramen yang bertanggung jawab atas pengambilan angle kamera dari sudut yang dapat enak dilihat ketika diperlihatkan kepada audiens. Yang ketiga, ada editor. Editor di sini bertanggung jawab sebagai ketika teks sudah selesai, editor di sini bertugas akan mengedit ulang video yang sudah selesai sebelumnya agar terlihat lebih menarik. Baik, selanjutnya saya akan membahas controlling atau dalam bahasa Indonesianya pengendalian. Merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Fungsi pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber referensi dari mana saya bisa mendapatkan ide ini. Sumber referensi yang saya ambil yaitu dari seorang YouTuber bernama Fatrio. Dia juga mereaksi liquid seperti yang saya lakukan. Namun perbedaan di sini, saya akan melihat dulu komentar-komentar yang ada di kolom komentar, atau bisa juga terkadang saya akan mengikuti apa yang penonton inginkan dan saya akan lakukan. Baik, selanjutnya kita masuk ke terakhir, yaitu analisis SWOT. Yang pertama S, yaitu strength. Di dalam program saya yang bergerak dalam bidang virtual, yaitu mengikuti keingintahuan penonton. Lalu markibas ini telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan dari penonton, dan juga kita bisa mengikuti saran dari penonton saran yang penonton berikan. Jadi antara saya dan penonton saling terhubung dengan rasa penasaran akan rasa liquid tersebut. Yang kedua, di sini ada weakness. Kelemahan dalam konten virtual ini yaitu kendalanya seperti wifi atau kuota ketika saya mencoba untuk mengadakan live streaming dan collab dengan seseorang. Yang ketiga ada opportunities, sebuah peluang ketika kita mencoba untuk menjadi content creator di YouTube, yaitu ketika jumlah subscriber melebihi tingkat untuk mendapatkan silver play button. Lalu ketika lebih dari 1 juta subscriber, maka kita akan mendapatkan gold play button, dan juga kita bisa membuat merchandise yang sesuai dengan program kita, yaitu markibas. Yang terakhir ada threats. Ancaman ketika menjadi seorang YouTuber, yang pertama seperti listrik mati ketika kita mau mengupload video yang seharusnya sesuai jadwal, pasti tidak akan tepat sesuai jadwal tersebut. Lalu yang kedua, haters, atau ada beberapa penonton yang tidak suka dengan kita atau membenci video kita, tidak suka dengan apa yang kita buat. Baik, sekian. Terima kasih.